Jadi kalau bicara musik itu ya, Bapak Ibu, yang kita musik itu kan sangat luas ya. Yang tadi Pak ya Pak Indra perkenalkan itu kan saya banyak di performing ya sebetulnya, ngambil gitar klasik segala macam itu. Tapi yang saya selesaikan doktor itu adalah teologinya. Itu bukan lagi bicara not balok segala macam. Nah kalau di master tesis saya itu masih saya meneliti musik Bach ya kantata 106 itu di dalam not balok dan teologinya. Tapi kalau doktor saya itu benar-benar pure teologinya daripada pikiran dari Martin Luther karena Calvin sama Zwingli nggak sekaya Luther gitu lah ya. Di dalam musik ya dalam pikiran musik. Nah, jadi kalau kita bicara musik itu, Bapak Ibu, apa aja tuh bidang aspek apa aja yang kita bisa pelajari selain performance, misalnya, performance kan nyanyi, ya kan, nggak main gitar, terus tadi saya udah singgung apanya tuh, teologinya kan bisa dipelajari. Oh dari pikiran siapa ya musik tuh? Luther gimana nih dia mikirin musik itu gitu kan? Nah terus apalagi saudara selain itu? Kalau Bapak Ibu ngambil grade tuh di RSM gitu ya, atau anak-anak Aca tuh Aca ngambil ujian nggak di Royal School? Ambil kan? Nah kalau di Royal School tuh ujian performance kan ada juga kan suruh ngambil ujian apa katanya? Selain performance. Teori kan? Ya. Nah, pasti ada. Jadi musik tuh bisa dilihat dari aspek teorinya juga. Gitu kan? Teori itu maksudnya apa sih musik tuh? Kalau main udah jelaskan main gitu kan? Ya. Kalau teori itu apanya saudara yang diteliti? Notnya. Kalau not C itu dari not apa aja sih gitu? Kan not C itu ya C, E, G gitu kan. Ya, notnya selalu triad kan. C, terus E, terus G. C, D, E, F, G. Tiga-tiga gitu ya. Not itu. Nah, itu belajar teorinya, harmoninya, terus chordnya, ya, segala macam. Itu banyak ya. Nah, juga musik itu bisa di-approach di dalam filsafatnya juga. Ya, gitu. Belum lagi bicara psikologinya. Waduh, banyak sekali aspek musik itu sebetulnya. Ya, aspek psikologi saya pernah masuk sedikit ya, saudara. Itu adalah aspek di mana kita itu jadiin musik itu bisa terapi. Ya kan terapi itu sama anak yang autis ya. Musik itu gimana masuk? Nah kalau bapak ibu masuk restoran Chinese gitu ya, kok musiknya begini ya? Gitu. Itu semua tuh di, percaya nggak percaya gitu, membangkitkan nafsu makan. Kan begitu. Kalau ya, kalau misalnya saudara masuk ke toko fashion ya, yang terkenal nih, toko baju, wah musik juga di dalam. Jadi kita tuh banyak musik jadi komoditas, gitu. Banyak masuk ke situ kok musiknya begini ya, gitu. Itu kan sudah dipikirin semua supaya saudara akhirnya udah gitu kacanya juga bagus kan, kaca-kaca beli bajunya, gitu. Sudah dengar musik itu, lihat kaca jadi bagus. Yang pasti kacanya bukan yang begini kan, jadi lebih gemuk, pasti ada dirubah. Jadi itu semua ya. Nah, saya bicara hari ini mungkin eh, ini tuh maksudnya untuk kur ya, pemusik ya kan, lebih ke itu ya. Ya teologinya di pikiran Luther ya. Terus nanti kita bicara penerapannya gimana gitu kan. Ya, di kur di pemusik ya kan. Pemusik tuh macam-macam juga ya, saudara-saudara. Oke, nah saya bicara sedikit eh, tadi udah dikenalin sama Bapak. Jadi saya nggak usah kenalin diri lagi. Saya nulis tesis itu saudara kantata 106 ya. Nah, saya kenalin sedikit ya saudara musik itu betapa luar biasanya gitu. Karena saya percaya saudara selera orang ngedengar musik itu harus berubah. Ya kan? Kan orang itu setelah dia percaya kepada Yesus itu kan dia dibenarkan kan ya. Terus udah gitu kan dia dikuduskan gitu ya, mengalami proses daripada sanctification itu. Nah di dalam proses sanctification itu selera orang kepada musik itu berubah. Pasti dong. Yang dulu sukanya heavy metal, sekarang berubah gitu loh. Nah itu terjadi kepada hidup saya sendiri. Gitu. Saya dulu sukanya kan begitu, salah asuh kan di musik tuh. Waduh, heavy metal. Sukanya penyanyi idola John Lennon gitu kan. Nyanyinya itu, waduh, ya luar biasa suaranya memang anugerah umum ya.
Nah, jadi saya di itu bikin karya Bach ini sebagai kontras ya saudara. Bagi saya, musik yang paling indah di dalam dunia itu justru lahir di zaman barok. Ya, gitu. 1685, 1750. Itu satu zaman periode ya, di mana Bach hidup, Handel hidup, ya Bapak Ibu tahu Mesias sebenarnya, Patong masukannya Rondak itu. Nah jadi di situ saudara di kantata 106 itu, nanti Bapak Ibu bisa dengerin lah di rumah. Jadi si Luther tuh mikirin kan antara law, gospel, faith ya. Hukum Taurat gitu ya, Injil sama iman. Jadi ada kronologinya. Jadi kalau disederhanain, di dalam karya dia, gimana dia tuh pakai musik ya saudara. Untuk tadinya orang tuh yang takut mati, jadi bisa tenang menghadapi kematian. Jadi kematian itu dia wakilin sama Old Testament gitu ya. Terus dia setelah percaya Yesus dengan New Testament gitu ya, ada ayat-ayat yang dinyanyiin gitu. Terus dia nanti beriman kepada Yesus. Wah hebat sekali loh saudara, Bah itu. Aduh, jadi dia di dalam musik itu ya ada pergerakan menuju kepada iman gitu loh. Yang dipresentasikan di dalam 3 tahapan tadi. Dari law, Taurat itu ya, gospel, lalu kepada faith, kepada iman. Ya, jadi di dalam teks itu yang di tengah itu ya, dia ada teriakan orang percaya itu supaya Yesus datang kan. Itu udah diambil dari New Testament. Oh Tuhan datang gitu. Si Batu nyanyi, dia si soprano, ya kan. Nah itu kan kita melihat ada urutan perubahan di hati itu ya, daripada Old Testament tadinya ya, yang dia teh nyanyi berat gitu ya, nyanyiannya teh. Terus begitu masuk suara soprano itu, begitu Yesus itu ya, suara Yesus, lalu ada damai orang itu ya ceritanya udah percaya Yesus dia ya mengalami damai. Nah damainya itu diwakili sama iman. Wah luar biasa loh saudara. Gimana cara Bach memasukkan tadi kan ketakutan dia wakilkan sama suara bass ya, suara itu ya. Terus Yesusnya diwakili sama suara sopran ya. Terus ini si imannya diwakili sama apa? Diwakili sama satu musik ya, tapi nggak ada teksnya. Luar biasa nggak? Kayak kita kayak main Amazing Grace gitu, cuma pianonya instrumental gitu. Kita kan sudah tahu teksnya kan di pikiran kita. Ya kan? Sangat besar, aduh, meskipun piano doang yang main. Nah, itu Bach masukin itu sebagai ketersembunyian iman. Luar biasa kan orangnya, saudara. Orang di zaman dia tahu lagu itu bicara iman gitu. Ya, sampai dia bisa mengantisipasi akhirnya kekekalan itu kan. Saya ingin bersama dengan Tuhan. Ya kan? Nah, di situ hingga doksologi. Jadi luar biasa saudara. Jelas susunan teksnya itu ya di dalam kantata itu. Orang yang tadinya takut mati, sampai dia bisa beriman kepada Kristus, akhirnya hidup dengan kerelaan, percaya mati di dalam Kristus. Coba bayangkan musik bisa bicara sebegitu indahnya. Gitu. Satu musik yang disebut kantata itu. Ya kan, kalau kita kan dengar musik pop gitu ya, mengudah apa ini cinta-cintaan lagi kan gitu kan. Gak ada aspek nyambung sama surga, kerohanian tuh gak ada gitu. Nah itu saudara, ya kan. Jadi Bach itu ngaitin antara law, gospel, dan faith. Nah, dia ekspresiin di dalam kantata 106, Actus Tragicus. Ya, itu ada circle dari Luther, teologi Luther. Ya, gitu. Jadi intinya itu kantata salah satu paling bagus. Ya, nah itu di dalam tesis saya di master itu. Soalnya kalau mau baca ke perpus STTRI, ya itu soalnya nggak dipublikasiin. Kalau yang doktor saya punya buku, itu saudara bisa beli ya di Google, di mana di Google lagi di mana ya, Amazon yang jualan buku tuh di mana tuh ya, judulnya Music in Martin Luther's Theology, itu bisa bebas dibeli ya. Sekarang harganya kalau nggak salah 80 euro ya, masih 80 euro. Itu diterbitkan oleh Van den Hoek dan Zuprecht, penerbit Jerman ya, tapi di dalam Inggris. Oke, jadi itu ditulis Bach, musiknya yang bagus juga, tapi juga teksnya ya yang kantata itu, jadi very rich di dalam teologi. Jadi di zaman itu saudara, musik sama teologi itu ya gabungannya tuh erat sekali. Renaissance zamannya ya, Bapak Ibu tahu nggak zaman Renaissance sebelum Barok kan? Ya, abad Middle Age pertengahan Luther hidup, Calvin hidup kan 1500-an tuh, itu tuh zaman Renaissance kan. Terus pindah ke zaman Barok, pindah lagi ke zaman klasik, ke zaman romantis, ke zaman modern ya. Gitu. Peranan Kristus makin disingkirin di musik. Ya ini mah saya ngomong secara global ya. Nah itu pendeta Stephen Tong udah nangkep itu di masterclass kemarin ngomong kan minggu kemarin. Musik bisa saja dipentaskan agung, tapi peranan Kristus di mana di dalam musik itu? Bahagia loh Bapak Ibu yang nyanyi masih di kur.
ya yang mulutnya itu masih mengucapkan nama Kristus. Ya kan, kalau musik dipentaskan begitu megahnya, tapi Kristusnya makin disingkirkan, itu ya berarti kita tidak beda aja dengan dunia. Apa bedanya? Iya kan? Itu. Itu ya. Jadi kita sebagai orang reform, saudara, ya, apalagi Injil, bukan hanya bicara Kristus itu dalam Injil. Ya, mandat budaya juga kita harus pentingkan. Ya kan, mengembalikan peran Kristus itu ke dalam musik. Ya, itu tugas kita semua. Ya kan? Khususnya dalam gereja lah pasti ya. Oke, nah ini saudara tahu Bach itu lahir di zaman apa? Tadi saya udah bilang. Barok, oke kan? Nah jadi saudara kalau kita lihat ya sejarah musik, ya kan? Dari klasik ya Renaissance 45, eh, Renaissance, Barok, terus apa lagi saudara? Klasik, romantis, ya, terus stylenya itu. Nah 1945 itu kan sudah masuk ke dalam abad berapa saudara? Abad 20, ya abad 20. Itu sudah musik, harmoninya juga udah macam-macam tuh saudara, udah nambah. Jadi ada sistem 12 nada. Ya ada namanya serialisme. Saya tidak bisa masuk ya satu-satu. Ada chance music. Chance music itu tulis musik pakai apa saudara? Secara random. Ya, misalkan lempar dadu, terus musiknya apa? Jadi udah ngaco gitu ya, udah makin zaman modern tuh. Terus ada minimalis music, ya, electronic music, liberation of sound. Ya suara itu dibebaskan. Jadi konsep baru dalam ritme, ya kan? Dan membentuk musik. Muncullah jazz. Kita tahu dong jazz, ya, apa yang namanya rag, terus blues, ya kan? Waduh, swing, bebop, saudara, ritme sinkopasi makin ya kompleks improvisasi. Jadi 1950 itu muncul apa saudara? Rock, ya, itu rock musik, saudara, dengan beatnya yang keras. Kan kalau rock musik beatnya di mana saudara? Kalau pakai drum, diketukan. Kan kalau orang yang normal tuh begini, satu, tiga. Ini orang normal. Jantungnya itu enak gitu, nggak dengar itu. Itu beat yang normal, 1 dan 3. Tapi rock di mana saudara? 2 dan 4. Berarti joget deh. Ya, udah beda dia. Memang itu naturnya dari drum. Gitu, saudara-saudara. Iya kan? Suaranya diamplified, belum lagi pakai electricity. Iya kan? Lalu 1970 masuk punk. Iya kan? 1980 heavy metal. Aduh, pokoknya semuanya keras musik itu. Ya, volumenya, beatnya, gitarnya. Teks lagunya udah bukan Kristus lagi, udah jauh saudara. Tadi zaman Renaissance Barok kan masih bicara Kristus ya, di Mesias segala macam kali-kali. Sekarang bicaranya seks, kekerasan. Itu zaman ini memang seperti itu saudara. 1990 rap itu menarik sekali buat anak-anak muda, ya kan? Berkembang terus sampai sekarang saudara. Saya sudah tidak mengikuti lagi perkembangan itu ya. Tapi ada beberapa periode di dalam anugerah Tuhan itu bagi saya, saudara. Itu di dalam Renaissance, Barok, klasik, dan romantis. Setelah itu, ya, itu. Bagi saya puncaknya kulminasi itu di zaman Barok. Ya, bagi saya. Saudara-saudara, selera musik manusia itu bisa berubah. Ya, ingat. Kalau musik klasik, itu bagi saya zaman Barok adalah kulminasinya. Ya, saudara kalau melihat zaman Barok itu komponis Bach paling terkenal, terus juga Handel. Ya, saudara tahu kan yang saya bicara ini, nggak asing kan, Johann Sebastian Bach, ya George Friedrich Handel, ya kan kita patung sudah kenal ya. Nah, sudah itu decline terus sampai hari ini. Ya, orang-orang yang peka mengembalikan peranan Kristus kepada musik itu yang hebat. Ya, di dalam mandat budaya, saudara. Nah, jadi saya juga dulu gitu, saudara, salah asuh dilahirkan. Ya kan, saya bukan Kristen dilahirkan. Ini dengar musiknya juga, waduh, ya heavy metal segala macam, saudara, rock, ya sampai The Beatles dari John Lennon itu. Saya sangat menyukai suara dia, ya vokal dari John Lennon. Ya kan, tapi setelah jadi Kristen itu, saudara, kok lama kelamaan selera musik saya berubah gitu loh. Nggak dipaksain, saudara. Nggak perlu dipaksa, saudara bisa stres. Ya kan kalau dipaksa nggak suka klasik dipaksain dengar klasik terus kan jadi stres ya. Jadi sekarang saya lebih suka klasik musik kalau disuruh milih ya saudara, 2 aja, klasik musik atau hymn. Saudara hymn tahu kan hymn ya? Hymn itu lagu-lagu kita di KRI itu ya lagu himnal.
Jadi selera musik itu sejalan dengan proses pengudusan kita. Ya, itu pasti ya saudara. Sebagai, nanti saudara boleh tanya ya, sebagai ini ya, ini hanya introduksi. Luther itu saudara, orang yang sangat meninggikan Kristus. Ya, bagaimana hubungan musik dan the word buat dia. WORD itu, the word. Ya, dan sang firman itu sendiri adalah Kristus. Pasti ada hubungannya. Karena bagi dia musik itu saudara membunyikan firman Tuhan. Dalam pikiran Luther selalu musik itu harus membunyikan firman Tuhan. Intinya apa saudara? Firman Tuhan itu kan bisa jadi teksnya kalau di dalam KRI. Nah ini dinyanyiin sama kurn. Gitu. Ya. Jadi dia pikirkan banyak saudara. Sayang si Luther ini nggak tulis banyak ya. Satu-satunya lagu yang kita bisa yakin Luther tulis lagu apa saudara tahu nggak? Pasti pernah nyanyi dong. Iya, Ein Festabum. Ya. Allahku benteng yang teguh. Itu ya, itu dinyanyiin jangan cepet-cepet ya saudara. Itu perjuangan reformasinya itu udah kental di dalam. Gak usah lagi kayak orang nggak ada napasnya gitu. Jangan iya dong. Itu apinya itu udah menggelora di dalam. Waduh, saudara. Jadi dia, saudara saya bicarakan suara dan silence ya. Itu ada silence di dalam musik itu. Ya di dalam musik itu bukan selalu kalau silence itu berarti pemborosan. Tidak saudara. Silence itu bukan pemborosan. Kan suara itu dihasilkan dari apa saudara? Saya masuk ini suara vs silence ya. Suara dihasilkan dari apa? Suatu benda yang bergetar. Kan ada vibration dong. Betul nggak? Saudara melihat sayap lebah kan. Kenapa kok bisa ini? Karena dia bergetar. Ya kan? Dia bergetar berapa detik. Terus satu gitu kan. Nah jadi vibration daripada benda itu saudara. Mengalir masuk ke telinga kita kan. Itu pakai medium apa saudara? Kan ada mediumnya. Udara. Kalau nggak ada udara apa nggak bisa kedengeran. Ya saudara. Jadi ini semua ini harus saudara ngerti. Jadi musik itu saudara satu bunyi yang diatur dalam waktu. Jadi ada keteraturan di dalam musik. Seperti Tuhan juga pencipta kan dia suka keteraturan. Ya enggak? Tadinya bumi belum berbentuk itu yang chaos justru dijadikan teratur. Ya gitu saudara-saudara. Jadi musik itu bunyi yang diatur di dalam waktu. Harus dibedakan saudara berarti. Antara sound dan noise. Ya, ada yang keributan juga. Saudara noise. Nah, tukang parkir kan paling pintar kan, selective perception ya. Dia dengar bunyi mobil langsung gitu saudara. Nah, kita juga harus bisa peka. Kalau noise ya jangan didengar. Wah, di HP banyak noise sekarang saudara. Itu bukan bunyi yang teratur. Bukan musik yang indah itu. Dengan ritmenya segala macam. Jadi, saudara kalau seorang penyanyi itu ya suaranya bagus, kan seorang penyanyi nih ya, Bapak Ibu ya, kan bisa dibedain dua. Karakter suaranya itu kan nggak bisa dirubah. Ya dalam tanda kutip yang nggak bisa berubah sampai bagaimana banget. Ya karakternya basah, ada yang serak-serak, ya ada ya orang yang itu karakter suara dikasih Tuhan anugerah, gitu, ya kan? Tapi kalau ada satu lagi aspek teknik, gitu. Nah itu bisa disekolahin. Ya kan teknik. Nah ada suara yang bagus penyanyi itu saudara, tekniknya kurang sayang. Gitu. Dan sebaliknya juga saudara, ada teknik nyanyinya bagus, tapi suaranya kurang bagus gitu. Ya toh? Nah kalau di gitar mas saudara ya kita bicara ini, itu kuku orang. Ini kan ngetik gitar tuh pakai kuku. Ada orang yang kukunya ini nggak bagus dilahirin gitu. Ya entah karena apa terlalu lembek ya digosok bawang segala macam dulu makan lagi. Nggak bisa bagus bunyinya. Makanya diciptain lah plastik, ya, dilem segala macam. Wah saya nggak bisa gitu. Ya saya dikaruniakan lumayan lah kukunya gitu. Jadi nggak keras juga nggak lembek banget. Nah kalau ini di kita suara orang nyanyi ya macam-macam. Jadi ada dua aspek ini harus ada saudara. Suara itu karunia dari Tuhan. Potensi itu dikembangkan dengan berlatih. Itu
potensi itu juga dari Tuhan, saudara. Tapi itu bisa dikembangin. Kalau yang tadi itu suara itu karunia, saudara. Susah untuk dirubah karakter suara orang itu. Tapi potensi itu bisa dirubah, bisa dilatih. Dan tanggung jawab saudara sebagai pemusik, sebagai anggota kur, ngelatih diri itu di rumah. Saudara tahu nggak latihan di dalam musik yang paling penting apa? Ulangan 6 tuh kalau di dalam Alkitab. Pengulangan, Pak. Repetition. Tapi kan beda repetition itu antara orang timur sama orang barat. Kan tadi kita ngobrol ya Pak. Kalau saya kan punya murid gitar nih. Kalau murid saya orang timur, suruh ngulang 1000 kali juga, oke Pak, siap. Ulang terus. Kalau muridnya orang barat, disuruh ngulang, why? Dia nanya, kenapa saya harus ngulang? Kan gitu. Jadi di dalam pengulangan itu artinya kita nggak gabungkan ada timur sama barat kan. Kita juga harus mau ngulang. Ya. Tapi kita juga harus ngerti kenapa diulang gitu. Jadi kalau di dalam satu kur ada satu lagu ya. Ini dalam teknik latihan aja performance gitu ya. Kita menemukan satu bar gitu yang susah kan nyanyi lagu itu tuh kok susah salah gitu ya. Nah yang dilatih diulang itu bar itu aja gitu. Ya kan? Nggak usah semuanya dari awal sampai akhir. Nah ini teknik disebut fokusnya, island disebutnya island. Jadi di pulau gitu satu diambil gitulah. Gitu. Nah itu aja diulang-ulang terus. Sambil tahu diulang itu achievementnya mesti apa sambil pengulangan kan? Nah, kira-kira gitu. Nah itu di dalam potensi yang dikembangkan dalam berlatih ya saudara-saudara. Ini kita tidak bisa terlalu banyak ya. Nanti saudara bisa tanya ya. Jadi ini saya cuma memancing reaksi. Tapi sound itu saudara, memang tidak bisa lepas dari silence. Ya, itu sebab kita yang masih amatiran saudara, baik penyanyi ataupun pemain musik ya. Kalau kita masih pemula gitu ya, takut sama silence. Pengen terus bunyi aja gitu. Kalau main gitar tuh, aduh kalau silence tuh rasanya, gimana ya orang yang denger gitu. Terus aja dinyanyiin gitu. Tapi justru kalau silence itu saudara ditempatkan dengan benar di dalam musik itu bisa jadi attention yang luar biasa dari pendengar. Ya sama kalau kita di teologi kita khotbah juga sama, nggak bisa terus nggak ada titik koma. Tapi ada silence itu di musik juga sama, iya kan? Jadi itu ada penantian saudara kalau dalam teologi itu sebelum penebusan. Ya kan? Nah, kalau kita sekarang ada penantian sebelum Kristus datang lagi kan. Nah, itu kita pemahamannya ya gitu. Jadi silence itu bukan tidak ada artinya. Oke? Silence itu benar-benar apa katanya saudara diam itu emas. Ya kan? Tapi ada orang yang humor ya saudara. Tapi kalau diminta emas jangan cukup kasih diam kan. Gitu. Ini prinsip saudara-saudara di dalam pujian yang baik ya. Pasti ada silence di situ dan itu harus dimengerti. Ya, musik itu tidak bisa spiritnya itu ya kalau digerakkan kita kan api Roh Kudus terus gitu kan musik. Nggak bisa saudara. Ya, ada ketenang sedikit ya. Ada aspek ketenangan. Saudara kalau baca di Matius 11 umpamanya ya, ini bicara ketenangan ya. Matius 11 ayat 28 29 bunyinya apa coba? Ada yang buka Alkitab? Iya. Cok bacain, Pak. Bacain, Pak. Matius 11 28 29 ya. Ini semua harus ada hubungannya teologi sama musik itu nggak bisa lepas. Ya saya mencoba. Matius 11 ayat 28, marilah padaku semua yang bersusu dan berbuat berat, aku akan memberikan ketenangan kamu. Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Itu Inggrisnya lebih jelas. Ini ayat itu kalau kita politik, ya. Ini orang sakit. Iya Pak. Aduh Pak, ya kan. Jadi iya
itu rest, kelegaan, ketenangan. Itu ada tempatnya, gitu kan. Tenang di sini itu seperti dapat kelegaan, gitu, mendapat sesuatu sabat, gitu ya, peristirahatan, baik istirahat rohani atau tubuh juga, ya kan. Jadi rest itu ada saat di mana kita itu betul-betul menikmati istirahat itu, ya kan, gitu. Jadi ketika kita main musik, saudara, ada juga di sini tempo yang harus diperhatikan, kan. Gitu. Ada ketenangan, tempo itu, saudara. Kan musik itu nggak seharus cepat terus, ya. Gitu. Ya, saudara. Kalau musik itu lebih baik yang keras dipelanin, salahnya lebih gede yang mana dosanya, saudara? Yang harusnya pelan dicepetin atau yang cepat dipelanin? Dosanya gede yang mana? Ah, itu Pak. Musik harusnya tenang kok dicepetin gitu, rusak semua gitu. Itu memang bukan tempatnya untuk ini bukan, saudara. Ya jadi ini kita tuh ada saat diam diri, tenang itu benar ada. Itu bukan satu pemborosan ya, itu satu aspek dalam ibadah itu rest, gitu. Ya. Jadi kita tidak membawa produktif ya, dalam ala dunia itu ke dalam ibadah. Ya, kalau begitu, saudara, maka rest itu menjadi pemborosan waktu kalau begitu. Ya, tidak ada tempatnya dalam ibadah. Tapi kita saudara-saudara, termasuk kita kan kalau ngomongin ibadah ya saudara-saudara, kita kan ada saat teduh kan, itu juga sama. Ya kan, kita sebelum dimulai juga ada waktu tenang kan, merenungkan dosa ya, dan gimana Tuhan mengampuni dosa kita. Itu kan aspek menenangkan diri itu di hadapan Tuhan itu, saudara. Ya, gitu. Itu menjadikan rest itu meaningful sebetulnya. Ya, bukan memboroskan waktu, bukan, saudara. Ya, itu ada tempatnya di ibadah. Gitu. Kalau kita misalkan saudara-saudara, saya tuh kalau misalkan dulu ya, waktu belum menjadi reform ya saudara-saudara, saya pernah masuk gereja Katolik juga. Saudara bisa bedain kan, gereja Katolik itu gimana saudara? Masuk ke dalam ruangan kan, aduh, nah itu ya, ada satu diam itu, istirahat itu nggak boleh dibuang saudara. Sudah jadi orang reform. Ya, karena ini mempengaruhi spiritualitas kita ya. Aspek tenang, duduk diam, ya kan? Nah, yang tadi Pak besuk itu juga sama kan? Kalau Ayub teologinya besuk kan, ya kan? Diam terus itu seperti menggelisahkan gitu. Ayub waktu dibesuk sama sahabat-sahabatnya kan, gitu. Mereka semua diam dulu 7 hari 7 malam, tapi udahnya, ya kan gitu. Kok kenapa diam terus? Seperti rasanya nggak ada produktif ya gitu. Nah, jadi kita di dalam dunia Senin sampai Sabtu, saudara, sudah demikian cepatnya ya orang hidup di Jakarta, ya, di mana kita dalam ibadah dibiasakan, saudara. Ada aspek berdiam diri itu ya Tuhan, ya kan? Itu anugerah Tuhan yang memperkaya sebetulnya, ya. Nah, saudara, saya langsung masuk aja kepada ininya lah supaya jangan ini ya. Saya ingin membagi saudara-saudara menyanyi itu dengan iringan, ya, menyanyi dengan iringan ya. Saya di dalam teologi Luther dia bilang begini, saudara, the note give life to the text. Jadi the note itu saya tulis gimana ya saudara? Give life ya. Jadi the note note itu ya saudara, give life gitu yang pertama ya. Apa you give life gitu ya to the text. Saudara tahu note itu apa? Melodi kan, melodi ya kalau di ini ya. Jadi ini bicara melodi dan teks saudara-saudara. Betul nggak ya? Jadi akapela gitu, nyanyian tanpa iringan nih ya. Kalau melodinya itu justru menolong teksnya itu untuk bisa hidup gitu, untuk bisa lebih kuat gitu. Jadi apa sih saudara maksudnya? Kalau di dalam berkhotbah kan saudara-saudara, kita ngomong kan nggak pakai melodi, nggak pakai not. Benar nggak? Kalau pakai not celaka, lah selesainya kapan tuh? Ya saudara, dinyanyiin apa yang saya ngomong, dinyanyiin semua gitu. Nah jadi melodi itu saudara membantu orang itu yang bisa berpengaruh kepada afeksi orang gitu maksudnya. Ya, jadi ketika kita menyanyikan itu, teks di dalam kur itu dengan melodi, wah itu nancepnya itu luar biasa di hati pendengar itu. Iya kan? Jadi melodi itu punya sesuatu kekuatan gitu. Ya saudara. Nah, kekuatan itu saudara,
antara dua kan gini. Not itu sendiri juga saudara sebetulnya adalah di dalam pikiran Luther itu wonderful creation of God. Notnya itu sendiri, ya musiknya itu. Jadi kalau teks atau kalimatnya itu dibungkus dengan not, ya bahkan not itu juga saudara adalah creation of God yang mengekspresikan keindahan yang teks itu tidak bisa ekspresikan. Saudara ngerti nggak maksudnya? Jadi not itu sendiri begitu indahnya. Kalau not itu dibunyikan oleh suara manusia itu jadi lalala, pakai lalala aja, nggak ada teksnya gitu. Ya, kita misalkan nyanyi Amazing Grace kan la 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 la, itu kan cuma notnya doang, nggak ada teksnya. Itu pun sudah powerful. Gitu. Kita bersenandung pun powerful. Ya karena not-not itu mengekspresikan keindahan, di mana teks itu nggak bisa mengekspresikan. Itu dalam pikiran Luther itu. Jadi kalau begitu saudara, berarti not-not itu yang dibunyikan alat musik, itu kan nggak ada teksnya. Mana alat musik bisa bicara saudara? Alat musik nggak punya lidah. Benar nggak? Nggak bisa. Seperti gitar yang main melodi, atau harpa, iya tuh, atau flute, violin, ya, cello, bisa main Amazing Grace, bisa main nyanyi tadi anugerah segala macam saudara. Tapi dia nggak ada teksnya. Itu pun notnya itu punya kekuatan mempengaruhi manusia. Di mana saudara bisa tahu ini? Di kasus Elisa kan? Saudara tahu Elisa? Elisa coba dicariin. Itu di ayat berapa tuh Elisa tuh? Ada yang bisa nemuin nggak Elisa waktu suruh panggil pengkhotbah itu? Ada keingetan ya, coba di 2 Raja-Raja kan, 2 Raja-Raja 3:15 ya. Nah, saudara lihat ya di situ. Yuk ini dibacain. 2 Raja-Raja 3:15. Ya, siapa yang udah ketemu? Wah, itu luar biasa ya. Itu kira-kira ada nyanyiannya? Si pemain kecapi nyanyi nggak? Enggak, itu cuma not doang. Itu cuma not doang kan? Ya, itu very powerful. Powerfulnya di mana? Kasih ke Elisa apa? Kalau dalam pikiran Luther, apa saudara? Pak, apa? Kasih ke Elisa dia jadi bisa apa katanya? Setelah mendengar itu, iya. Sehingga dia apa? Bisa khotbah kan maksudnya. Dia udah kesel banget kan sama raja itu sebelumnya. Dia udah nggak bisa khotbah. Kayak kita aja sekarang kan kalau mau khotbah ya umpamanya atau mau apa ya saudara kalau sebelum nyanyi, aduh ada sesuatu yang menjengkelkan gitu. Jadi dengar musik dulu deh, tenang gitu ya instrumen. Musik itu tuh punya kekuatan untuk menenangkan afeksi kita gitu kan, perasaan kita. Jadi si Elisa tuh mau khotbah lagi. Nah sekarang saudara bandingkan sama 1 Samuel 16 ayat 23. Tuh, bacain yang udah ketemu. 1 Samuel 16 ayat 23 ya. Apa katanya itu? Itu dia. Menurut saudara, kalau roh jahat undur daripada dia, tadi kan Elisa mah bukan dirasuk setan. Ya, Elisa mah cuma kesel. Dia kesel sama satu raja itu kan. Dia nggak bisa khotbah. Suruh main instrumen kan, dia dengar. Dia jadi giat lagi. Dia jadi bangun lagi gitu ya. Kalau si Saul itu kan dihinggapi roh jahat dari Tuhan. Ya, kira-kira Daud nyanyi nggak? Atau cuma main kecapi doang dia? Nah, terus nyanyi Mazmur nggak? Nah, menurut Luther tafsirannya dia sambil nyanyi Mazmur. Karena itu ada roh jahat di situ. Roh jahat coba bisa diusir sama firman Tuhan. Nggak bisa not musik roh jahat. Saudara mau mainin piano berapa ribu kali juga nggak bisa. Ya,
Not di piano, di gitar, memang bisa menenangkan ya di dalam bahasa Luther itu kebajikan, virtues gitu ya. Kita punya semangat digairahkan, bisa pakai instrumen. Tapi nggak bisa kalau ngusir setan di kasus Saul, itu si Daud nyanyi Mazmur. Jadi dia sambil nyanyi, itu rohnya ketakutan. Karena ada firman Tuhan yang dibunyikan. Gitu poinnya ya. Gitu. Jadi kita udah mengerti nih sedikit itu not itu ya. Dan teks dan nyanyian gitu kan. Nah, saudara-saudara, kalau instrumen itu kan alat musik ya, kalau di reform itu ketat sekali, tidak mau dipakai itu, saudara. Karena pikiran Calvin itu, ya kan, pikiran Calvin itu, saudara, alat musik itu bayang-bayang ceremonial law dari PL, itu bukan PB, gitu. Sekarang Kristus sudah datang, tidak perlu lagi itu. Di gereja nyanyi aja akapela, nggak perlu alat musik. Coba bayangkan, saudara. Karena kenapa? Kalau disederhanakan begini, saudara, karena reformator itu saudara, mereka sangat yakin dengan kekuatan daripada musik. Di melodinya tadi, notnya itu ya. Nah saudara, karena mereka yakin bahwa kuasa dari musik ini bisa mempengaruhi perasaan manusia, ya, mereka sangat khawatir yang mempengaruhi itu siapa? Roh Kudus sama setan gitu. Karena dua-duanya bisa pakai musik. Ngerti saudara maksudnya? Jadi Calvin dan Zwingli, dua reformator besar ini saudara, memilih, oh jangan pakai kalau gitu. Sudah. Lebih baik nyanyi firman Tuhan saja. Gitu. Calvin, tanpa alat musik. Ya kan? Gitu. Kalau Zwingli, lebih parah lagi saudara, nyanyi dalam hati. Jadi dia menafsirkan nyanyian itu di dalam hatinya. Nyanyi itu, nggak usah keluar suara. Bayangkan miskinnya saudara. Ya, itu kalau kita gereja itu ikut Calvin sama Zwingli. Untung ada Luther. Kalau nggak ada, kita nggak akan jadi begini loh. Nggak akan. Boro-boro biola bisa main di gereja, gitar, piano. Nggak ada. Ini semua Luther yang berjasa. Jadi GRI ikut siapa saudara? Ibadahnya. Lutheran. Iya. Tapi bukan prinsip adiaforanya saudara. Kalau adiafora kan yang tidak dilarang di kitab suci, oke semua. Kita tidak. Ya kita tidak itu. You melakukan sesuatu di ibadah sini, harus ada pendasaran teologisnya dong. Dikasih tahu. Ya kan? Gitu. Nah jadi saudara, kalau di dalam Calvinis, apa yang diperintahkan itu yang boleh. Ya kan? Itu regulatif prinsipal di dalam ibadah. Ya, hanya yang diperintahkan itu yang dikerjain. Gitu loh. Kalau Lutheran ada prinsip adiaforon itu, adiafora ya, yang tidak dilarang berarti oke semua gitu. Ya kan? Jadi Calvinis tidak pakai alat musik, Saudara. Ya. Nah, saya memegang prinsip Calvin ini Saudara, di dalam hal drum dan gitar listrik. Saya bukan orang yang kaku ya, Saudara, karena saya sendiri musikus dulu. Ya kan, saya sampai hari ini dengar semua genre musik. Ya saudara-saudara. Tetapi saya memilah musik itu ya. Ada yang koridornya gitu saudara. Ada yang tidak boleh didengar. Seperti bagi saya saudara ya. Telinga saya itu udah asing sekali sama heavy metal. Buat saya itu musik tidak boleh didengar saudara-saudara. Iya kan itu kalau ada selera gitu kan. Musik itu kan. Nah jadi karena gradasinya gitu. Ada musik-musik tertentu kan musik yang baik sama musik yang jelek ya saudara ada kan. Ya musik yang baik itu gimana saudara? Pasti musik itu kan diciptakan oleh Tuhan. Pasti musik yang baik itu untuk tujuannya yaitu mengangkat devosi hati kita itu. Devosi kita kepada Tuhan. Sedangkan musik yang jelek, apain saudara tujuannya? Justru membangkitkan nafsu kedagingan. Jadi kan tadi sudah dibilang kan musik itu punya power, saudara. Itu memang sudah dari naturnya sendiri tuh. Musik itu punya kuasa, ada power of music. Ya saudara-saudara. Tergantung yang makainya siapa nih, gitu di pikiran Luther. Roh Kudus apa setan gitu. Roh Kudus apa roh setan yang pakai musik itu. Nah itulah. Tapi Luther itu justru membebaskan. Kalau Calvin kan, wah hati-hati. Alat musik lebih baik jangan dipakai. Nanti, waduh kelebihan orang kalau ritmenya diganti gimana, wah bisa ngacau. Tapi Luther tidak. Jadi kalau saya ngelihat Patong itu ya, lebih mirip Luther daripada Calvin. Kalau di dalam sifatnya ya karakternya. Karena Patong punya prinsip apa saudara?
Bukan karena ada satu resiko, jadi kamu tidak kerjakan kan? Gitu. Gak apa-apa. Ada resiko kamu harus berani kerjakan. Kalau salah ya belajar dong. Ya jangan kerjakan lagi. Betul nggak? Itu kan sama Luther juga gitu. Kamu ada sekarang ketakutan sama power of music, jadi nggak boleh di gereja ini itu. Itu memiskinkan musik dari creation of God. Jadi Luther itu menganggap sesuatu itu sebagai ciptaan Tuhan yang indah. Dia tidak pesimis gitu loh. Ya karena ini begini, jangan dong, jangan. Enggak, Luther itu justru boleh. Supaya kamu bisa ini. Ya meskipun sekarang eksesnya kan rock musik. Ya, betul nggak? Ada kayak karismatik segala macam. Itu eksesnya. Karena Luther mengizinkan. Tapi kan kita, Bach, ya kan, Handel, itu semua Lutheran. Ya di gereja bisa alat musik semua. Waduh, ya saudara jasa Martin Luther. Because music is the gift of God. Is the gift of creation. Gitu. Dari kreasi Tuhan yang indah. Ya jangan dihalangi gitu. Justru harus dipakai yang benar. Dikembalikan, ya kan? Ya, saya tidak begitu ini ya saudara. Jadi Calvin tidak mengizinkan. Nah saya tadi bicara ya saya ikut Calvin itu di dalam hal apa saudara? Dalam hal drum sama gitar listrik. Silahkan saudara mau main di rumah dengan di gereja. Gitu. Ya karena ini nanti masuk ya kepada cara penggunaannya. Ini bukan the problem of the music, instrumen itu sendiri saudara. Ya tapi dari penggunaannya itu. Caranya mainin itu. Kalau Zwingli tidak izinkan nyanyi sama sekali. Dan instrumen juga. Dalam hati. Ya, gitu. Jadi, nah yang kedua saudara selain give life itu juga helper to the text, not itu. Jadi pembantunya teks. Ya, selain menyemangati, jadi ini juga. Nah Luther izinkan karena bagi dia semua alat musik itu pemberian Tuhan, saudara. Kan alat musik piano ini ngapain sih kalau orang lagi nyanyi gitu, kita lagi nyanyi terus tugas pianis itu ngapain? Nah itu kan helper to the text, ya kan? Yang kita nyanyiin gitu. Ya pembantunya. Kalau yang namanya pembantunya berarti lebih tinggi apa lebih rendah dari liturgis, saudara? Yang nyanyi lebih rendah harusnya, gitu. Jadi saudara alat musik itu adalah helper to the text. Berarti ini mengandung di bawah suara manusia. Betul nggak? Ini adalah suara alat musik. Itu bukan suara manusia. Ya piano segimana hebatnya ini saudara main. Dia tidak bisa dimengerti bunyinya. Ya dia tidak membicarakan suatu bahasa. Nah tetapi saudara ya alat musik ini saudara sebagai helper itu ada keindahannya sendiri, ya kan? Ada keindahannya ya. Ya tadi kita sudah ngomong not itu sendiri kan ada keindahannya ya, yang teks tidak ada gitu, tidak bisa mengekspresikan, ya kan? Dan kita alasannya saudara memakai alat musik seperti ini di gereja ya, gitar klasik juga bisa, biola, bukan drum atau gitar listrik itu kenapa saudara? Alasan yang paling intinya. Dari natur daripada instrumennya itu sendiri. Karena drum sama gitar listrik itu it's a loud instrument. Ya saudara. Itu Luther itu ada ngomong satu excessive noise. Jadi bunyi yang terlalu keras itu saudara. Justru mengganggu semangat devosi kita kepada Tuhan. Iya kan? Gitu saudara. Sekeras-kerasnya piano beginiin atau gitar di strum atau biola digesek nggak mungkin ngalahin gitar listrik. Gitar listrik mah cuma diginiin doang, bisa dikerasinnya segimana saudara, iya kan? Makanya itu konser-konser di Gelora Bung Karno juga bisa kedengeran semua, padahal mainnya main enteng aja cuma begini doang, nggak ada semacam effortnya gitu kan? Iya kan? Jadi aduh itu saudara-saudara ya kita bicara ini. Jadi Luther mengatakan teks dan musik itu saudara digabungkan itu ya bisa memang menyemangati ya devosi kita kepada Tuhan. Tapi kalau eksesif terlalu keras nggak bisa. Akhirnya justru malah semangat devosi itu menghambat saudara. Ya, nah ini alat musiknya sendiri juga kalau di zaman Luther kan nggak ada saudara listrik-listrikan, benar nggak? Ya, apalagi dia dengar sekarang rock heavy metal saudara pakai itu pingsan dia pasti. Ya kan? Gitu saudara. Jadi si Luther itu masih dengar real sound daripada instrumen itu. Ya, jadi kita sangat menghargai saudara karena itu. Ya saudara sekarang begini aja lah, instrumen aja, kesan saya pemain gitar ya.
Itu kan instrumen itu real sound, itu bunyi daripada alat musik itu yang real dihasilkan dari apa sih, saudara? Apa yang menghasilkan bunyi di situ? Selain teknik kita ya. Apanya yang bikin alat musik itu bagus suaranya? Bukan senarnya. Justru senar paling tidak penting. Apanya, saudara? Ya penting juga, tapi jauh dibanding kantong suara. Terus apa lagi? Hah? Kayunya itu. Iya dong, kayunya, saudara. Iya kan? Nah, itu kalau gitar saya, saudara-saudara ya, kan dibikinnya di Tokyo tuh sama Kono gitar manufacturing ya, Masaki Sakurai. Dia salah satu, saudara, pembuat gitar di dunia ya, yang hebat otaknya, saudara, maksudnya. Jadi ketika itu dulu di band tuh, itu terus yang bagus-bagus itu ya, dia potong semua itu, dia beli, saudara, dengan sejumlah itu ya, disimpan di ruang yang dikontrol humidity-nya tuh, di pabrik itu. Hebat sekali, saudara. Sekarang udah di band ya, jangan terlalu banyak ditebang segala. Perusahaan gitar banyak beli dari dia. Tapi dia masih simpan kualitas yang paling bagus. Itu gitar yang top kualitas, saudara. 30 tahun sudah disimpan kayunya sama dia. Bayangkan, saudara. Kayunya itu dikeringin di ruangan itu 30 tahun sebelum dipakai bikin instrumen satu. Kalau piano model begini, jantungnya di mana, saudara? Jantung itu kan itu kayunya itu yang paling bagus itu. Kalau di gitar di mana, saudara? Kayunya, bagian kayu yang mana? Yang jantungnya dari gitar. Salah, Pak. Bukan yang pinggir justru. Yang di mana? Bagian kayu yang mana yang paling penting di gitar? Salah, Pak. Di mana? Kayu yang mana yang paling penting? Kan ada depan, ada belakang, ada gini, yang ada pinggir. Yang di mana yang paling penting kayunya? Yang di depan. Ini jantungnya. Itu yang mahal. Itu yang disimpan 30 tahun. Sama si Sakurai itu. Ya dia bikin sekarang commemoration model itu 77 tahun. 300 juta harga gitarnya, saudara. Itu kayunya sudah 50 tahun dia simpan. Waduh, itu kering bunyinya itu. Nah, itu real sound dari instrumen. Kalau ini piano di mana ujung jantungnya, saudara? Piano ini. Mana jantungnya? Hah? Bukan, kayunya yang paling penting itu ada di mana, saudara? Itu di balik senar. Itu ada kayu yang begini tidur, itu sama dengan di gitar ininya. Jadi si string itu vibrate, ditempatulin ke situ keluar kan kayu itu. Bukan ini kayu murah. Makanya dicat hitam. Saudara, itu yang mahal tuh yang tidur itu di dalam tuh. Ya by the way, saudara-saudara ngomongin itu alat musik ya. Itu kalau di kita punya ASJ ya, kan ada 2 tuh. Satu Steinway & Sons, satu lagi Fazioli. Itu Fazioli dibikin tuh 9 bulan, saudara. Pianonya. Saudara tahu gitar saya dibikin berapa lama? Tahun. Lebih lama dari Fazioli. Bukan karena nggak bisa dibikin, tidak. Tapi setelah motong ini dibiarin dulu. Setelah motong ini dibiarin dulu supaya season kayunya itu. Supaya sesudah jadi tidak robah lagi karena perubahan humidity. Ya, level of water ini udara. Atau ya kalau saudara gitar yang jelek ya alat musik yang jelek, cuaca hujan nih kan lembab sama cuaca kering beda suaranya kayak orang begini. Ini kalau lembab gini. Nah kalau gitar yang bagus atau alat musik tidak berubah, itu karena proses pembikinannya. Wah saudara ini kalau saya bicara ini mah panjang, tapi kan waktunya terbatas ya saudara-saudara. Jadi alat musik ya, kalau di biola semua sama, itu kayunya spruce namanya. Ya, dan spruce itu dipilih yang ring growth-nya itu yang deket dan rata, saudara. Enggak begini-begini, itu yang paling murah. Kalau spruce yang paling murah, saudara-saudara, ini grainnya kan udah jauh-jauh, udah tidak beratur. Itu bukan dibikin instrumen, saudara. Itu spruce yang paling murah dibikin apa, tahu gak? Dus wine, itu kotak wine. Kalau di Eropa, nah itu nyimpen botol anggur, nah itu spruce-nya. Yang paling mahal dibikin instrumen, cello semua. Ya itu tuh dicat, saudara. Makanya warnanya bisa jadi gitu. Yang benernya warnanya tuh kuning muda, spruce tuh. Kalau langsung dikenakan itu varnish ya, lacquer doang. Tapi bisa jadi kayak orange gitu kan, coklat ya, karena dicat.
Jadi warnanya gitu. Ya. Tapi itu, semua instrumen akustik yang paling mahal itu di situ, jantungnya. Ya. Itu di soundboard namanya. Soundboard. Ya gitu. Jadi saudara bisa ngelihat ya piano, dilihat. Gitu ya. Itu karena ring growth-nya itu puluhan tahun. Tadi saya bilang kan saya percaya ya musik kulminasi ada di zaman barok. Kalau saya percaya saudara, juga anugerah Tuhan itu semua. Ya karena di dalam periode tertentu juga bisa menghasilkan Stradivarius. Biola paling bagus kan Stradivarius. Tidak ada yang ngalahin bunyinya loh saudara. Benar gak? Maksudnya itu biola kalau digesek itu sekali gini, wah penuh satu konser hall tanpa mikrofon. Bayangin saudara. Kalau suara manusia itu kan, oh waduh, semua satu konser hall tuh penuh. Yang di ujung sana bisa dengar semuanya. Itu bukan hanya karena akustiknya bagus, tapi karena yang diproduksinya juga bagus. Gitu saudara. Pertanyaan saya poinnya, kenapa Stradivari itu bisa bagus begitu? Coba ada yang bisa guess nggak? Itu berkenaan dengan periode tadi, anugerah tadi, saudara. Why? Gitu loh. Kan orang Jepang itu sangat pintar imitation kan. Mereka niru apapun lebih bagus loh saudara. Kalau Arloni juga sekarang kan ya Arloni. Tapi kalau orang Jepang itu saudara, ya kan? Kenapa mereka tidak bisa meniru Stradivari dari Italia? Varnisnya udah dikeker saudara, bisa. Tepat, mirip saudara, semuanya. Kok suaranya kalah terus? Apa aspeknya saudara yang tidak bisa ditiru? Kayunya. Itu. Di zaman Stradivari hidup, itu saudara kalau saudara baca ya, katanya Stradivari itu kalau hujan gede itu nungguin di hutan. Tunggu itu pinus sampai tumbang sendiri. Nah itu kayu yang paling bagus. Dia bikin buat bahan biolanya. Itu kan ada 600 biji saudara Stradivari itu. 300 sudah nggak bisa dipakai. Itu 300 beredar di musikus yang handal sekali di dunia. Iya kan? Itu masih bisa dipakai main semua. Nggak boleh dibawa ke kuburan itu saudara. Harus dihibahin. Kalau dia mati jangan dibawa ke kubur. Petinya nggak boleh. Itu ya luar biasa. Itu periode waktu dia hidup, saudara. Itu iklim sangat dingin di Italia. Nah itu menghasilkan kayu Italian spruce itu. Dengan ring growth yang begitu. Saudara. Ya luar biasa itu kedekatan dan kualitas kayunya. Itu anugerah dia. Amin saudara. Kristus itu sama dengan zaman barok tadi. Itu periode anugerah bagi saya. Ya kalau saya melihat ini, saudara. Kualitas yang the best. Ya kan? Ya saudara-saudara. Nah seperti ini semua. Ini ya menghadap ke liturgis. Benar gak? Ya. Jangan menghadapnya ke jemaat. Ya kadang-kadang saya mesti lihat ya. Ada piano menghadapnya ke jemaat. Saudara itu pasti udah salah. Kenapa saudara ini mesti menghadapnya ke liturgis? Saudara tahu gak aspeknya? Kenapa pianonya kok pemainnya mesti ngelihat ke liturgis? Ini bicara dua hal ya, bicara secara teologis ya dan secara instrumennya. Kalau secara teologisnya kenapa saudara? Karena tadi kan saya udah bilang kan tadi, kalau namanya helper berarti dia adalah lebih rendah, dia harus lihat pemimpinnya dong kalau pemimpin, ya kan gitu. Terus sekarang kalau dilihat dari instrumennya kenapa saudara? Coba lihat tuh kan piano grand itu kan ada bukaannya. Nah, iya. Kalau dibukanya bagian situ kan suaranya ke sini. Ini secara logika itu. Benar nggak? Gitu. Nggak bisa. Kadang-kadang pianonya disimpan begini. Saudara justru ke jemaat lihatnya. Ya ininya ke pinggir atau suaranya ngalir ke sana. Salah. Kalau upright gimana nyimpannya saudara? Piano upright. Kalau gitu nggak ada grandnya. Kan ada upright piano tuh gini. Nah terus simpannya gimana yang benar? Kalau saudara mau mainin di gereja atau di rumah gitu. Nyimpan yang benar bagaimana? Iya benar Pak. Karena dia soundboardnya itu di belakang. Ya kan belakang gini dan suaranya itu saudara keluarnya ke sini. Jadi jangan saudara
upright piano nih begini. Yang penting saya bisa lihat kamu gitu. Ya salah, suaranya ke belakang gitu malahan. Gitu. Makanya saya mainnya begini justru. Suaranya ke situ. Ngerti nggak saudara? Itu semua nih. Terus kalau di Eropa kan saudara mainnya organ tuh. Terus si pemain organnya kan begini ngebalik ke jemaat. Terus ngelihat jemaatnya gimana caranya? Pakai kaca Pak. Ada kaca. Ada di ASD juga gitu. Ya, bener nggak? Gitu semua saudara. Jadi kan saya pengen lihat jemaat Pak supaya ini bisa salah apa pada. Ya gitu. Jadi nggak ada ya suaranya ke pemain. Nah saudara, jadi urusan instrumen ini sedikit aja ya saudara supaya ngerti ya. Bukan persoalan drum tidak boleh atau gitar listrik tidak boleh ya. Karena tadi kita sudah lihat secara natur itu instrumen yang volumenya tuh keras. Ya kan? Dan secara orang yang mainnya itu ada atau enggak gitu. Yang bisa mainkan dengan cara yang benar. Wah susah saudara. Bagi saya, seorang yang sudah melatih orang untuk bermain gitar nih dengan benar saudara. Ini gitar klasik loh saya ngomong saudara. Kan di Singapura banyak murid gitar saya. Saya sudah latih dia untuk ngiringin di ibadah saudara. Prinsipnya apa bagi pemusik saudara? Kalimat Yesus. Saya tafsirkannya saudara. Pikul salib dan sangkal diri itu kan. Ya sangkal diri pikul salib. Itu ada kerendahan hati. Setiap pelayan Tuhan itu saudara cuma punya 3 kan. 1 kerendahan hati. 2 kerendahan hati. 3 kerendahan hati. Kamu sudah belajar kan sekarang? Ya begini, ngiringin jemaat nyanyi pakai gitar. Iya Pak, siap. Sekali waktu saudara di ibadah. Saya kan mesti pulang ke sini, sudah nggak bisa lagi di sana. Kan dulu yang ngiringin saya terus di ibadah saudara. Pakai gitar, sama piano. Terus ada lagi ya, biola atau apa ya. Dia main pakai iringan country. Bayangin saudara, musik country. Dipakai di ibadah pas waktu itu ada perjamuan kudus. Waduh, celaka saudara. Jadi dia tidak bisa menguasai dirinya. Untuk bermain dengan iringan yang sudah istilahnya yang rendah hati tadi. Dia pengen, itu bahaya. Langsung nggak boleh main lagi kan hari ini. Mainnya di remaja aja sama pemuda. Jangan di ibadah. Jadi ada beda saudara sebagai pengiring dan saudara sebagai pemain ensemble. Ini bicara instrumen ya saudara. Iya kan? Instrumen itu kalau ensemble, itu kan baca partitur. Benar nggak? Jadi yang saudara keluarin itu bunyinya, itu semua sudah diatur di situ. Kalau saudara ngiringin orang nyanyi, yang diatur cuma chordnya. Tapi ritmenya, sesuatu ininya kan bisa bebas. Bisa pakai ritme rock, bisa country, bisa jazz. Saudara bayangkan ya, kalau pada waktu amin-amin nih, amin, 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 pakai chord jazz terakhir. Ditutup. Kan itu gimana perasaan kita, saudara-saudara? Iya kan? Jadi itu sesuatu banyak hal saudara di dalam alat musik itu ya, yang harus diperhatikan ya dari pemusik. Saudara di sini yang pemain piano siapa? Yang pemusik Carlos ya. Itu tuh ya saudara, pemusik itu kan pengiring itu saudara-saudara, saya coba bicara langsung ke pengiringnya saudara-saudara. Ini karena waktu itu cepat sekali ya. Jadi saudara, yang pertama kan volume. Saudara yang ngiringin ya. Kan pertama kan volumenya. Saudara ngiringin itu kan volume itu kan posisi kita itu sebagai helper to the text. Berarti suara piano yang kita mainin ataupun apapun itu tidak boleh mengambil alih volume suara yang nyanyi. Gitu. Nggak bisa saudara. Meskipun instrumennya benar, bukan listrik ya. Tapi kalau saudara main, waduh saking kerasnya. Terus penyanyinya nggak percuma. Ya ketutupan. Ya kan volume itu ya satu ya. Saya udah tidak masuk mendetail lagi ya. Terus melodinya. Saudara. Kalau seorang pengiring yang bagus ya, dia itu bisa mengiringi tanpa melodi. Saudara ngerti gak maksud saya? Jadi dia nggak nyanyiin, dia nggak mainin lagi
yang jemaat nyanyi gitu. Ya, itu pengiring yang paling ideal. Jadi dia justru kalau mau ngasih melodi, ngasih tandingannya melodinya. Bukan mainin lagi yang jemaat sudah nyanyi, ngapain lagi? Ya kan? Itu kan sama redundant ya. Jadi seperti wah kamu mau saingan sama suara manusia gitu kan? Nggak bisa gitu. Suara alat musik nggak bisa dibandingkan dengan suara manusia gitu. Jadi mau gimana mau mengimitasi? Nah saudara kalau saya lagi ibadah di Belanda ya kan di gereja ininya tradisional ya gereja lokal. Kenapa si organ itu kok mainin nyanyian jemaat dimainin di organnya? Itu karena musiknya, saudara, bukan seperti kita KRI ini. Musiknya itu seperti nyanyian Mazmur di Jenewa itu Calvin. Saudara, yang susah-susah itu melodinya. Jadi jemaat tuh nggak langsung paham gitu, nggak cuma sekali dua kali bisa langsung repetition nyanyi gitu. Kan kalau lagu begini mah ya, ayo kita latihan nyanyi, singers kelatih satu dua kali juga saudara udah bisa nyanyi. Kalau lagu nyanyian Mazmur Jenewa, saudara itu melodinya tuh susah kayak lagu klasik begitu. Nah makanya perlu dibantu sama si organi. Jadi saudara kalau lagu masih baru ada tempatnya si pianis itu main gitu ya. Nah ini bukan artinya saya tidak boleh, maksud saya orang itu kan ada kualitasnya pengiring itu saudara. Kalau kualitas paling tinggi dia sudah tidak main melodi lagi. Dia mengiring kalau perlu melodi justru melodi tandingannya yang memperkaya nyanyian jemaat. Bukan diikutin lagi nyanyian jemaatnya sama tangan kanan, bukan. Ya tapi dia menciptakan melodi tandingan. Jadi itu seperti rich, make it the polyphonic gitu ya. Nah, jadi itu ya saudara-saudara. Nah, satu lagi, saya bicara ini perjuangan ya, salah satu perjuangan saya juga, saudara. Adalah kuncinya harus benar sebagai pemusik. Kan saudara, Luther itu sudah memperjuangkan musik itu ya, saudara. Dia memperjuangkan supaya nyanyian, supaya firman Tuhan itu berada di antara jemaat dengan bentuk nyanyian. Ya, jadilah him kan, ya kan, him yang kita jadikan KRI kan itu teksnya dari firman Tuhan semua, ya kan, meskipun bukan firman Tuhan seperti Mazmur ya. Kalau Calvin kan sangat strict ya, pengennya Mazmur aja gitu ya, tinggal dipindahin gitu ke situ. Kalau Luther kan nggak apa-apa, asal teologinya benar kan itu teologi. Jadi dia perjuangkan itu apanya, saudara? Bahasanya, ya kan? Karena dia pengen firman Tuhan dinyanyikan oleh jemaat. Gitu. Jadi itu bahasa Latin dia ganti menjadi Jerman. Dan Jermannya juga Jerman yang sehari-hari, saudara. Yang simple, sehingga petani rakyat biasa bisa ikut nyanyi. Ya, kalau ada pengertian kan ada edifikasi. Gitu. Kalau dia ngerti yang dinyanyi kan dia bisa dibangun juga gitu imannya ya, dipertumbuhkan juga dia semangatnya. Nah, jadi tetapi saudara, Luther tuh perjuangannya itu dan dia undang komponis-komponis itu ya untuk tulis melodi untuk teks gitu ya yang sudah dibenerin, nggak ada mariologi lagi, nggak ada purgatori lagi saudara ya, tapi melodinya kan boleh dipakai yang dari Gregorian Chant itu. Ya kan melodi dari zaman itu yang bagus di biara-biara itu dinyanyiin. Itunya jangan dibuang. Jadi saudara di dalam reformasi itu kita penting sekali ya. Memelihara yang masih bagus, membuang yang sudah tidak bisa. Ya kita tidak prinsipnya amputasi semua, tidak. Tapi kita apresiasi yang baik gitu. Ya kan seperti gedung gereja itu tinggi-tinggi kita apresiasi kan. Bunyi lonceng patung masih kan. Itu mengembalikan satu sifat transendensi dari Tuhan itu di dalam gedung ibadah, saudara. Ya kan? Nah, sekarang kembali ya Luther tadi. Apa saya bicara sampai yang Luther itu ya tadi? Sampai di mana, saudara? Dia meminjam musik daripada Gregorian, ya kan? Itu dia jadi kita itu jadi orang tuh jangan langsung oh iya jelek buang semua enggak, saudara. Itu bukan spirit reformasi, itu revolusi. Reformasi itu bukan revolusi, saudara. Ya, reformasi is accept the good, change the bad. Gitu. Ya, seperti musik, Gregorian Chant melodinya dipakai, tapi teks yang isinya mariologi, Maria segala macam penyembahan, purgatori, ganti semua teologinya. Itu bukan Alkitab. Ya, tapi musiknya dipakai gitu. Karena itu dari surga dia bilang.
It's a good thing gitu loh. Ya, jadi reformasi kita tuh reformasi Wittenberg, bukan reformasi dari Swiss ala Zwingli. Diamputasi, dibuang semua, organ dibakarin, Pak. Mau sampai itu radikal ke Belanda, ini punya pemerintah katanya, nggak boleh kamu. Ya, profesor saya cerita. Jadi kaum si Zwingli itu nggak jadi ngerusakin organ-organ di Belanda. Mau dirusak sampai begitu reformasinya. Jadi kebablasan gitu ya. Kita orang reform nggak kebablasan. Kita pakai yang masih bagus, tapi dibuang yang salah. Ya, the change, spirit of change itu, ya kan? Nah, jadi saudara-saudara itu berkaitan dengan tadi kunci. Luther itu saudara memperjuangkan ini semua supaya nyanyian bisa dinyanyikan jemaat, tapi dia bukan musikus yang handal, dia tidak ngerti kunci, itu sayang. Nah, sekarang saya tanya saudara, gimana musik bisa dinyanyiin di jemaat kalau kuncinya ketinggian? Gak bisa, saudara. Ngerti nggak saudara maksud saya? Karena Tuhan itu mencipta manusia dengan 4 macam suara, ya. Coba perempuan suaranya apa aja nih di kor nih saya tanya deh, Bu. Yang tinggi kan sopran. Ya, terus yang rendah, Bu? Alto. Kalau di laki yang tinggi tenor. Oh, yang rendah apa yang rendah? Wah, Mas kan. Coba saya cuma ngebayangin kalau ada satu lagu ya di chord tinggi, di alto sama bass ini gimana gitu loh. Kan pasti dia diam waktu nyanyi itu. Jadi maksud saya cuma satu lah, saudara. Ya, jangan kita itu terjebak kepada satu apa ya, saudara. Kalau saya menyebutnya mitos intelektualisme gitu. Ya, katanya dari apa, saudara? Dari konsep Yunani, ya kan, saudara? Wah, kalau scale itu kan ada ininya, apa kunci C itu apa, ya kan? Ya, Lydian mode segala macam, kunci D apa, aduh, saudara. Ya, saya kadang-kadang gimana ya, saudara? Kita tuh harus punya sifat pastoral gitu loh. Jemaat tuh kan harus nyanyi. Ya, saudara-saudara, itu kan intinya. Ya, kita jadi orang tuh harus belajar tujuan kita bermusik itu di gereja apa sih, gitu kan? Nah, saudara, di dalam hal ini juga kita tuh harus ngebedain ya antara nyanyian jemaat dengan nyanyian di kur. Itu beda loh, saudara. Kalau nyanyian di kur kuncinya tidak diganti, itu masih istilahnya legitimate. Tapi kalau jemaat ya kita harus fleksibel. Terus terang loh saudara-saudara. Ya, itu di KRI itu ya, itu mungkin ada 30, 25%, 30 itu ketinggian semua kuncinya. Ya kan, kalau saya di Semarang sudah direvisi semua. Tetapi itu saudara-saudara, itu menggunakan satu ketepatan. Saudara tidak boleh sembarang loh menurunkan. Ya kan, karena kalau diturunkan terlalu jauh, semangat juga hilang. Nggak boleh. Saudara, jadi harus pas. Pas itu artinya apa sih saudara? Yang tenor tidak teraniaya, betul nggak? Yang bass juga nggak akan niaya, itu maksudnya yang pas. Kalau kita ketinggian yang bass nggak bisa nyanyi, udah pasti lah itu mah. Nggak mau gimana, saudara, ya kan? Gitu. Jadi saudara, kalau sekarang ya orang yang semua pokoknya ontologi saya apa yang ditulis itu, kan nggak ngerti. Dia juga nggak ngerti. Saudara kan Pak, susah Pak. Iya. Ada orang yang ontologis memang Pak. Ditulis apa ya udah. Jadi mesti dirubah di KRI semua memang. Makanya. Jadi orang itu harus jiwanya itu bisa pastoral gitu ya. Kalau untuk nyanyian jemaat nih ya. Ini bukan kur nih. Saya nggak ngomongin kalau kur memang ada aspek profesional. Ya itu namanya juga udah sekelompok orang yang khusus untuk musik kok nyanyi. Kalau di jemaat Pak aduh. Nanti ada orang juga yang udah datang kan pengen ikut nyanyi nggak bisa nyanyi. Jadinya kan gitu. Coba saudara nyanyi di pinggir ranjang orang mau mati dulu lah gitu saudara. Kan nggak minta dulu ini kuncinya di mana kan nggak pasti. Bener nggak? Ini perjuangan saya loh saudara, bener loh. Saya pengen orang bisa nyanyi semua gitu loh. Ini tujuannya saudara. Musik itu dibikin kan supaya dinyanyiin. Jangan so profesionalan. Ini nggak ada aspek profesional begitu saudara. Iya kan? Saudara tahu nggak nada A di zaman barok sama sekarang tuh beda. Bagaimana kita bisa mempertahankan aspek profesional seperti itu? Nggak bisa. Karena zaman barok itu A itu lebih turun daripada zaman sekarang.
415 Hz. Sekarang kan A-nya berapa? 440. Coba cek aja saudara. Ini dalam sains. Jadi gimana kalau orang nulis di zaman itu kan, oh mesti segini. Berarti segini itu patokannya ke apa? Kan kalau 1 meter itu katanya disimpan di mana tuh? Ya, itu jelas saudara. Tapi bunyi itu kan 440 itu, oh sekarang ini dianggap A. Tapi dianggap A itu kalau zaman barok segitu, aduh turun. Aduh saudara sudahlah, ya, saya mau debat tuh ginian. Ya saudara, pikiran juga udah gak masuk kan, gitu ya. Gitu. Jadi ini banyak sekali kalau saya mau bicara detailnya saudara, tetapi saudara ngerti lah, gitu kan. Kita tuh kan yang penting tuh nyanyinya, ya, memuji Tuhan dengan hati. Jadi ini ada satu lagi saudara ya, yang itu sudah tinggalin ya. Saya harap saudara setuju ya, saudara. Ada satu lagi, ini orang yang kalau di kur ya. Saya kan pegang kur sudah lama ya. Di Singapura saya pegang tuh kur anak. Di sini saya pegang di Pondok Indah kur dewasa. Ya, saudara-saudara 9 tahun. Di Singapura juga sama, kira-kira 9 tahun pegang kur anak. Ini saudara pengalaman aja. Supaya saudara juga jadi belajar. Ya, kalau saya mengaitkannya sama persembahan dari Kain dan Habel. Kemarin saya ngajar mahasiswa. Kenapa selesai Kain dan Habel? Kenapa tuh persembahan si Kain gak diterima oleh Tuhan? Itu karena kata sedikit di situ. Saudara coba Pak bacain. Berapa itu Kain dan Habel tuh? Dalam Kejadian coba Pak. Itu kan di mana tuh Pak? Kain itu ya. Untuk dibacain Pak. Ya. Terus? Karena kata sebagian itu ada di ayat mana tuh? Aku lupa. Ada nggak di Kejadian berapa tuh? Hah? Bukan. Kan hatinya panas. Bentar ya. Aku. Nggak bisa ya, saudara nggak bisa dapat ya? Saya cari dah. Susah nyari catatan saya lama. Dari hasil tanah. Iya, itu. Dok, bacain Pak. Nah, itu di kata sebagiannya itu masalahnya. Sebagian itu maksudnya apa saudara? Itu tidak ada imannya. Dia ngasih asal-asalan sama Tuhan. Jadi bukan soal profesinya yang salah. Kan orang bilang, oh profesi berarti kalau Pak ini apa petani gawat dong. Ini kan petani. Oh berarti saya harus jadi pengembala domba nih. Ya kan? Peternak itu soal profesi. No, it's not soal profession. Gitu. Itu soal hatinya. Dia kasih asal-asalan sebagian itu. Jadi dia istilahnya saudara pergi ke padang ya sayur yang layu itu semua sama di kepada Tuhan. Gitu. Dipersembahkan Tuhan tidak mau. Tapi kalau Habel kan beda ya, dia persembahan dengan iman kan. Dan iman dia pilih yang terbaik. Iya kan? Gitu. Beda dong sama Kain. Nah, saudara di dalam kur, saya ini interpretasi saya. Ada juga yang layu-layu itu. Maksudnya apa saudara? Penyanyi itu bukan soal fales saudara. Saudara tahu ngebedain fales? Ya, fales itu penyanyi itu. Kan kita menyanyi kur itu ya. Kan saudara-saudara kur itu adalah satu wadah ya. Di mana orang-orang yang sudah memang diberikan karunia oleh Tuhan untuk menyanyi. Dikumpulkan di situ kan. Betul nggak saudara? Artinya saudara harus membedakan dengan nyanyian jemaat ya. Jemaat beda sama itu ya. Nah saudara, jadi kur itu otomatis bukan menjadi tempat untuk apa ya saudara-saudara seperti sekolah latihan gitu, bukan. Itu memang wadah yang dibentuk untuk memuji Tuhan. Jadi semua komponen di dalamnya itu orang-orangnya memang sudah dikaruniai Tuhan untuk menyanyi. Ya tidak usah seperti Pavarotti, saudara-saudara nggak usah.
Tapi saudara, begini, saya itu juga nggak ngerti ya saudara dalam hidup saya. Karena dalam pengalaman saya di Singapura ini, saya memegang kur anak ini saudara, kok ada anak itu yang nggak bisa nangkep nada sama sekali. Itu saya sedih sekali ya saudara. Dan anak-anak ini ada beberapa dan itu ada di kur semua. Jadi nggak bakal bisa nyanyi sampai segimana juga kurnya kan nggak mungkin bagus. Kan orang nyanyi nada ini, dia nyanyi nada lain. Gitu saudara. Jadi itu sama seperti variation unexpected gitulah. Jadi seperti variasinya juga nggak benar lagi saudara. Jadi memang, nah satu kali kan Patong udah gerah kali ya gitu. Setiap kali persembahan pujian kok begitu terus gitu kan. Marah. Ya, saya yang kena. Rambut masih panjang aja tuh. Iya kan, saudara. Jadi memang susah. Nah sampai kita adakan perubahan. Ya, jadi di KUR itu anak-anak yang seperti ini, ya bagaimana ya, yang sudah ada kita juga tak bisa kan ekskomunikasi gitu ya istilahnya. Kita keluarkan, ya sudah, ya bagaimana Pak. Saya latih terus aja. Saya akan latih terus di luar jam KUR untuk membuktikan ya bahwa anak ini bisa nyanyi apa enggak. Jadi saya adakan setengah jam sebelum KUR ngelatih anak-anak ini terus. 3 tahun Bapak Ibu nggak bisa nangkep. Sekarang saya tes ya saudara semua. Coba nyanyiin nada yang saya nyanyikan nih. La, yuk. Wah, udah masuk KUR semua bisa. Ada yang nggak bisa. Ada yang saya la, dia la, la, gitu. 1000 kali dicoba begitu terus. Nah ini namanya bukan fals. Ini namanya tunanada. Ada. Jadi saudara jangan salah paham perkataan saya. Gitu. Orang yang tunanada ini tidak boleh ada di KUR. Itu seperti sayur yang layu tadi. Itu KUR, itu khusus persembahan kepada Tuhan. Ya kan? Itu bukan seperti nyanyian jemaat. Tapi kalau yang misalnya nih saudara ya, yang tunanada ini ada di jemaat nih. Kan nyanyi, saudara. Nyanyi, saudara jangan. Ya kan? Saudara harus menghargai. Karena Luther tuh bilang apa saudara? Semua nyanyian itu yang penting tuh hatinya nyanyi. Karena ini nyanyian jemaat nih. Dia bilang di dalam congregation singing. Ya kan? Orang yang tunanada ini juga menyanyi dengan hati dia. Ya itu sebab saudara jangan seolah-olah kok ini menjadi gangguan. Tidak saudara. Ya semua silakan. Tapi di KUR no. Saudara ngerti ya. KUR itu bagaimanapun ada aspek profesional. Karena itu menyangkut musik. Ya kan dalam tanda kutip. Saya tidak tahu bahasanya apa. Ya. Karena di gereja kan kamu nggak boleh profesional katanya. Saya nggak tahu ada istilahnya apa, tapi dalam musik itu ada itunya, khususnya di KUR. Harus ada audisi. Itu. Ya kan, tapi audisinya bukan menentukan yang ini. Paling tidak yang tunanada itu nggak ada di situ. Iya dong, kalau tunanada ada dia gawat dong saudara. Enggak, tadi saya kan udah lah begitu, saudara bisa semua kan, nangkap kan, itu aja udah bisa. Sekarang Bapak Ibu sekarang saya tanya ya. Sekarang saya tanya satu hal nih. Gimana caranya ngaudisi orang supaya bisa masuk KUR? Cara yang gampang aja. Kan tadi udah kasih tahu tunanada itu. Ini mas sekarang gimana? Kan gini saudara. Audisi itu jangan dipikirinnya gimana. Di pusat sama di cabang mesti beda lah. Ya di cabang mah kalau ada orang melayani juga harus istilahnya kan begitu saudara. Tapi tetap kan harus diaudisi juga. Gitu. Nah gimana perbedaannya? Gimana saudara ngaudisi orang masuk KUR? Ini saya tidak bicara yang profesional mesti SATB-nya ya. Itu mah kan nangkap not. Ini mah yang tunanada itu bedainnya gimana gitu supaya tidak nyinggung juga kan. Nah, gimana ngetesnya Pak? Coba. Kalau ini mah kan profesional ya, udah di ini ya. Ini mah kalau di gereja aja gitu supaya orang tuh udah secara natur aja gimana sih coba. Kita tahu dia tuh bisa nyanyi orangnya berarti gitu. Suruh nyanyi, nyuruh nyanyinya tanpa iringan, Pak.
Ya, gitu. Coba kamu nyanyiin lagu KRI ya, yang mana aja pilih. Saya nggak ngiringin ya, kamu nyanyi sendiri. Nyanyi sangat besar anugerahmu nggak jadi-jadi, nah itu gawat, gitu kan. Nah kalau udah ketemu orang yang begini, sangat besar anugerahmu kan sangat besar, sanya aja udah nggak jadi-jadi. Nah, nah itu udah alarm nih berdiri. Oh begitu Bu. Coba saya pakai iringan. Ya, nah iringin bisa nggak? Kalau bisa, aduh puji Tuhan gitu kan. Nah kalau masih fals-fals ya, diiringi pun kita turunin lagi standarnya. Coba ibu nangkep yang kayak tadi Pak Karel itu ya. Coba ibu nangkep not ini bisa nggak Bu? Coba dimainin, teng gitu. La, coba Bu nyanyiin la Bu, la. Oh bisa. Ah itu oke lah. Di cabang. Kalau di pusat mah nggak keterima kali, yang diginiin nggak keterima mah bener gak? Aduh di pusat mah bukan Amazing Grace, nyanyinya juga mungkin lagu klasik, bener gak? Kalau di sini diterapin audisi begitu mah udah sepi, saudara. Nah ini sedikit, bener gak ya saudara? Jadi kita itu harus kepekaan ini ya di dalam musik, dalam segala. Pak, jadi benar yang tadi Bapak bilang, intinya melodi itu pertama give life to the text. Ya. Dan Helper to the text. Itu sudah termasuk menyembunyikan suara yang halus, Pak. Kita kalau yang Iya. Iya jadi iya, iya. Betul. Iya, Pak, membantu jadinya ya teks. Ya. It's okay. Udah diterima kan? Diterima. Itu fals, Pak, bukan tunanada. Kalau tunanada mah nggak bisa nangkap satu pun, Pak. Coba saudara bayangkan. Saudara bayangkan ya, pelatihnya dong. Saudara harus di pelatihnya dong. Ya kan kalau ada yang tunanada, saudara bayangkan loh. Aduh, Pak, ngurut dada aja aduh. Ya kan nggak stroke dalam 1 bulan udah syukur loh. Benar. Aduh, saudara. Susah saudara, ya kan nggak bisa karena ngajar nyanyi nada ini. Bayangkan di satu lagu kan ada ribuan nada. Kalau satu nada aja nggak bisa nyanyi, dia bagaimana saudara bisa nyanyi ribuan nada kan? Nah itu, ya jadi kita tidak boleh kaku. Tadi sebagai spirit reformasi, bukan revolusi. Ya kalau revolusi, wah nggak bisa nyanyi, wah nggak usah, nggak. Ya kita terus turunin sampai yang paling bawah. Coba nangkap satu nada bisa nggak? Kalau itu nggak bisa, ya maaf aja. Ya gitu, karena kita ini ini wadah. Ya kan, untuk melatih orang yang memang sudah diberi karunia itu oleh Tuhan. Ya kan? Dan hendaklah kamu masing-masing menyaksikannya di jemaat. Kan begitu. Ya. Nah, kalau anak beda lagi nih anak, saudara. Ada prinsipnya saya bagiin ya. Kalau kur anak, saudara. Kur anak itu adalah bukan tempat penitipan anak. Ya, nah kita orang tua mau jalan-jalan dulu nih, ya kan kemana? Anak dititipin aja lah di kur supaya sekalian dilatih nyanyi gitu kan? Bukan, saudara. Ya kan? Ini kur ini wadah tempat ya kan orang-orang yang diberi karunia itu untuk memuji Tuhan, dilatih, dibentuk. Itu. Jadi kesadaran ini, ya saudara harus di ini ya. Ya, saudara kita pertanyaan aja, waktunya sudah habis, cepet banget ya. Banyak saudara. Ya. Iya, Pak. Iya, iya. Musik beda. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Hybrid. Worship leader. Hmm.
Iya. Kalau Nah, itu. ya kalau kita lihat ya Bapak-bapak, ini kan kadang-kadang kita entertainment ya kan, ya sifatnya itu. Jadi bagaimana menarik orang banyak datang? Ya nggak apa-apa lah sama musiknya kita usahain supaya kalau bisa pun menarik orang di musik. Kan. Karena di khotbah bagaimana narik lagi kan gitu kan, gitu. Jadi menarik orang di musik. Jadi musiknya itu bisa dipakai band, ya, dengan menarik bisa gitu. Atau dirubah sekalian gitu ya, seperti Bapak tadi bilang gitu. Nah kita juga Bapak-bapak harus kritis ya dalam hal ini memang bukan artinya kita tuh antipati ya terhadap lagu-lagu karismatik gitu kan ya. Kalau lagunya itu masih lagu hymn ya, ini kita ngomong itu saudara John Piper juga pakai band. Benar nggak? Timothy Keller juga saudara. Siapa lagi tuh Pak? Ya Timothy Keller ya kan gitu. Saya bukannya gimana ya saudara. Tapi kan musik itu tujuannya kan kalau kita saudara umpamanya dipaksa dengar satu musik ya, yang katanya bagus gitu, coba paksa. Jadi saudara nggak bisa gitu devosi sama Tuhan pakai musik itu gitu. Saudara bisa terbantu kalau dengerin justru pakai musik-musik Pentakosta umpamanya gitu ya, atau musik yang lain. Gimana saudara? Benar nggak? Kalau memang standar pertumbuhan iman saudara masih di situ ya, kenapa enggak gitu kan? Yang penting yang volumenya itu awas ya, ingat. Ya, volume itu saudara. Ya kan, tapi musiknya kadang-kadang Amazing Grace tapi dimainkan dengan cara karismatik membawakan kan gitu ya. Hillsong. Ya kan, gitu kan. Nah, ya kita juga sangat ini. Kalau saya kan musikus, saya udah bilang saudara. Saya dengar segala genre musik kecuali tadi koridor tadi. Ada musik itu saudara yang seperti house music, ya, techno music, itu jelas. Saudara. Ya, bisa jangan didengar. Heavy metal tuh laut sekali. Orang di panggung itu sampai gitar dibanting, ya kan. Suara itu teriak-teriak, aduh. Ya kan musik itu ngapain kan itu sudah jauh sekali dari penciptanya gitu, musik itu di bawah. Ya, tapi kalau musik-musiknya ya sudah masih bisa ditoleransi ya. Gitu. Banyak hal musik itu sebetulnya. Iya. Oh iya, itu musik oh, no, 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 no. Iya. Mereka dulu waktu muda suka jam session gitu loh. Yang Iya. cowok main Joe Satriani, Improvisasi yang cewek apa kan? main drumnya gitu loh. Drama. Itu saya nggak tahu apakah mereka masih semoga setelah reform mereka nggak mau lagi ya. Saya sendiri Bapak tahu kan pemain gitar Joe Satriani kan? Iya kira-kira lah, jadi dia improvisasi gitu ya Pak ya, melodinya. Malir gitu Pak. Saya mah nggak bisa bilang salah atau benar ya Pak ya. Ya seperti tadi selera orang itu kan ya terhadap musik itu dikuduskan Pak. Ya tergantung kepada pertumbuhan iman dia gitu. Jadi selera itu bisa berubah, selera musik orang itu. Ya kan bukan persoalan salah benar. Kalau heavy metal saya udah bilang salah Pak, udah gitu. Kalau musik yang begitu Pak, saya nggak bisa bilang salah. Ya kan? Karena yang tadi ya heavy metal itu karena dia benar-benar udah metal ya, metal itu kan keras banget saudara. Ya kan kamu dengerin itu mau hatimu jadi keras kayak gimana kan gitu. Udah teriak-teriak ya itu. Telinga manusia itu kan desibelnya kan saudara. Waduh. Namanya Pak Yakub saya lebih. Iya. Zaman saya dulu itu di Purple ya kan. Sabat. ACDC. Led Zeppelin. Wah itu. Itu ya kan? Itu apa namanya? Hah? Memang makin keras itu makin ini loh Pak. Aduh, tapi Pak. Sekarang kita juga bingung ini. Kalau kita ke satu tempat ya. Aduh ini musik kok jantung kita malah nggak tahan sekarang Pak. Jantung kan? Gitu kan? Waduh ini suara kok kayak gini ya. Betul Pak. Tapi ya itu kan perkembangan kita dulu SMA itu kan. Kaset-kasetnya kita kumpulin kan itu.
Ya, tapi sekarang kata kalau dengar itu tuh kayaknya nggak bisa kan, nggak masuk lagi Pak. Gitu. Iya, memang. Hah? Oh gitu ya, telinga mah nggak mau ya Bu ya. Kaki mah tetep baik ya. Ya benar. Pak, saya mau. Oh, ada. Aduh. Makasih Bapak-Bapak. Ini pertanyaan praktis aja Pak. Saya tertarik dengan penyesuaian nada. Iya. Saya pernah dengar dari salah satu guru itu dibilang kalau untuk jemaat tuh kalau mau aman itu range nada tertinggi di re. Nah itulah yang kadang saya jadikan patokan ketika saya biasanya kan kalau anak-anak main saya cek dulu tuh Pak Iya, notnya. betul. Nah jadi sebenarnya praktis aja sih Pak. Kita tuh bisa toleransi ketika nyanyi jemaat. Apalagi kan kita nggak besar ya jemaatnya. Kadang 80, 100 gitu. Betul. Nah itu nada aman tuh tertinggi apakah memang re ataukah mi. Karena dari situ biasanya saya transpose kan. Nah kemudian masalah transposnya itu apakah memang kita harus tetap ikut pola yang 1,1,5, 1,1,5 atau misalnya dari bass berarti turunnya ke as. Atau kita perhatikan pola itu jadi bass ke A gitu. Itu sih Pak praktikal aja gitu. Iya, oke. Gimana Pak? Makasih. Iya, yang penting kan kita tuh prinsipnya tadi ya tidak kaku, berarti boleh ya. Nah itu tergantung jemaatnya kan, kalau kita jemaat orang-orang ini Batak tuh kan benar-benar nyanyi. Ya kan wah suaranya juga tinggi-tinggi, ya berarti kan bisa lebih tinggi gitu range-nya. Jadi tergantung jemaatnya itu sendiri ya, saya tidak bisa lihat gitu. Tapi yang penting buat saya itu ketidakkakuannya itu loh Bu. Itu yang paling penting. Turuninya berapa, nada yang paling tinggi silakan ditentukan kontekstual. Gitu, iya kan? Saya turunnya Pak, kalau dia nadanya ya turunnya Gitu. Kalian gampang Pak. Itu bisa dipakai kapo kan di dinaikin ya. Bisa Bu gitu, benar. Jadi 1,5 ikut pola itu. Betul, iya. Jadi kita tuh mesti ada satu panduan yang buku KRI itu. Lalu yang gitaris bisa ikut, yang ini bisa ikut, semua gitu loh. Ya kan? Nah itulah, saya rasa kalau kita semua sudah itu ya, waduh hati saya tenang. Saya tuh pernah dengar juga aliran kan banyak ya Pak ya. Iya. Ada aliran saklek tuh. Soalnya terus terang saya tuh dengan gak anak pemusik tuh mengalami berbagai masa ketika diturunin saya dimarahin pernah. Terus ketika ketinggian serba salah lah. Nah tapi ada memang yang saya dengar ya Pak ya. Karena saya sekali lagi awam musik Pak. Ketika memang sudah ditentukan nada dasarnya ya. Ketika kita transpose turun. Itu posisi nada kan katanya beda ya Pak ya. Itu bisa katanya suasana lagunya beda. Ini karena saya awam kan kuping saya nggak stereo lah ya. Jadi kayaknya sama. Tapi itu beda jadinya gitu. Apakah makanya kenapa tadi saya nanya apakah kalau bass turun ke as ataukah karena itu ya 1,5 itu berarti ke A gitu. Itu sih Pak, saya perlu yang praktikal seperti itu aja. Makasih. Sebenarnya begini ya, seperti yang saya tadi sudah singgung, kalau dituruninya itu agak jauh, itu memang menurunkan semangatnya. Kalau kita nyanyi kan nggak ada istilahnya mah gimana ya, orang bangun tidur. Jadi nyanyi ya kayak ngomong gini kan, kalau kita kan mau ngebangkitin semangat orang kan mesti bilang juga mesti ditinggiin sedikit gitu loh. Selamat pagi anak-anak. Oh, selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Ya, kan? Jadi ada aspek itunya memang ya kan lagu itu juga range-nya di dalam satu lagu ada yang rendah tuh tinggi gitu loh. Jadi nah itu ada susah nentuin kuncinya. Jadi kalau kuncinya di sini ada notnya tuh rendah banget gitu ya. Kayak tadi lagu nomor 2 ya kalau nggak salah ya. Nomor 3 ya. Katanya. Tuh. Kan itu tiba-tiba jadi tinggi aja gitu. Satu padahal yang lainnya rendah. Gitu. Kan tadi juga kalau yang tinggi itu ya siapa? Ada juga pasti yang nggak nyampe itu. Ya susah gitu kalau itu. Tapi kalau diturunin lagi juga jadi kerendahan untuk semuanya. Not yang 90% ada di situ. Gitu. Nah itu memang tidak gampang menurunkan itu. Ya. Tapi kalau itu jadi beda secara psikologi segala mah saya sih nggak ngerasa itu ya. Nah, sama sekali. Saya juga orang musik sama, saya tahu banget ya masalah itu. Kan sama dituruninnya juga 1,5. Gimana bisa bedanya di mana?
gitu. Kecuali kita yang sudah diindoktrinasi bahwa itu pasti jadi beda gitu. Nah bener aja gitu pasti. Padahal mah nggak ada bedanya sebenarnya mah. Ya gitu nggak ada bedanya. Nah cuman saudara kalau main di solo ya atau ensemble ya musik instrumen nih, kalau bisa ya saudara itu main di kunci yang tepatnya untuk suara manusia. Jadi jangan untuk ke comfortablean kita main ya, kuncinya di sini rendah, orang nggak bisa ngikutin gitu aduh nggak jadi berkat percuma. Ini keterendahan, ini ketinggian gitu kan ya jadi ya nah itu untuk ensemble, untuk alat musik ya gitu solo. Jadi kuncinya juga harus dipilih yang suara manusia range-nya yang tepat. Soal begini memang itu harus pas dipilih. Ya kadang-kadang susah ya. Ya. Oh iya. Dia vokal nyanyi kan? Oh bass dia bass. Penolong. Cek. Oh, oke. Wah, suaranya juga. Kalau pertanyaan saya kan kalau dari tadi sudah bahas core sama ibadah. Nah, tapi saya mau lebih bahas kalau misal dalam musik sehari-harinya. Kalau misalnya kayak memuji Tuhan, kalau misalnya saya kan keluarga biasa nyanyinya KRI. Tapi juga seperti tahu ada juga banyak lagu di selain KRI kan yang dibilang itu memuji Tuhan. Ada bahkan yang misalnya dari Hillsong atau juga mungkin lagu pop yang tulisannya memuji Tuhan. Nah, apakah itu termasuk lagu-lagu yang memuji Tuhan atau hitungnya cuma lagu pop aja? Oh gitu. Hymn itu apa sih sebenarnya? Pujian kepada Tuhan kan? Kepada Tuhan ya itu. Kan pujian kepada Tuhan juga kalau kita di teologi reform kan banyak ya, berteologi itu kan berarti kita ngerti ya. Kita orang berdosa sudah dipilih Tuhan ya. Kadang kita jatuh, Tuhan angkat kita kembali, ya kan? Nah kalau di lagu pop ada nggak aspek itunya? Kurang kali ya? Hah? Oh nggak masalah dong. Nggak masalah dong. Hah? Kalau menurut saya lagu-lagu begitu ya itu bukan termasuk hymn ya. Kalau menurut saya sih, ya lebih kepada ya lagu pop aja gitu ya. Maksudnya bukan boleh didengar atau nggak boleh didengar gitu, ya kan? Iya dong. Itu Yuresniap aku tidak begitu ingat ya teksnya ya gitu kayak gimana. Tapi ada Tuhan-Tuhan gitu ya atau saya nggak betul ingat, nggak ada kan, cuma ya kayak motivator lah gitu kan. Nah, Yuresniap aja pokoknya mah enak memang lagunya, nggak apa-apa dong. Cuman kalau pujian itu gini ya saudara, memang kalau saya lebih prefer ya saudara, yang benar-benar ya teologinya bagus, juga nyanyinya direct kepada Tuhan. Gitu. Kalau saya, ya kan, gitu. Benar nggak? Kalau Yuresniap kan nggak jelas kepada siapa nih Yuresniap. Ya kayak memotivasi diri aja pokoknya mah ya, gitu. Nggak jelas. Ya kan, jadi kalau dalam ibadah ya janganlah nyanyi lagu itu gitu. Ya kan, harus dibedain gitu koridornya tuh. Tapi kalau didengerin sehari-hari itu ya nggak masalah dong. Ya kalau nggak nyanyi di ibadah gitu kan misalnya. Gitu. Oh iya gitu. Saya harus lihat dulu teksnya ya. Gitu. Agak susah. Jadi memang saudara hymn yang baik itu kan teologi yang di frozen. Frozen teologi. Ya teologi yang dibekukan gitu di dalam musik yang bagus. Hymn-hymn itu. Iya kan? Lalu dihidupkan dengan dibunyikan kan dinyanyikan. Gitu. Jadi teologi itu benar-benar dinyanyikan gitu. Bagaimana ya Pak? Sampai sekarang masih ada loh Pak. Aduh. Jadi itu lebih ke gimana ya Bu ya? Kalau ada gini, kalau saya nih ya, saya bukan orang yang kaku saklek gitu ya, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau ada yang lagu lebih bagus ya janganlah gitu. Ya kan?
Karena lagu begitu gimana ya, nggak ngajar apa-apa juga kan, nggak ngedidik apa-apa. Singkong badannya besar, ya iya memang ya kan. Pendek kakinya, ya iya memang begitu kan gitu. Apa hubungannya sama ibadah saya sama Tuhan kan gitu. Jadi ya. Jadi jadi kita ada pertumbuhan lah gitu kan, di dalam ibadah, dalam pemilihan seleksi lagu, ya kan ya. Ya. Oh ya silakan. Kita nggak bisa suruh mereka sehari-hari untuk mendengarkan lagu rohani maksudnya kan ya kan. Susah. Dia punya selera sendiri. Iya. Nah, memang lagunya itu tidak rock and roll, tidak hard metal, tidak heavy metal. Kan lagu yang memang slow, tapi meaning kata-katanya kan juga pasti agak melenceng ya Pak ya, sekuler ya. Nah kalau kita, apakah itu boleh tetap dia nikmati dengar? Karena dia pernah sekali pagi dia bangun dia nyanyi lagu rohani, kita kaget, wah bertobat nih kita bilang. Kita langsung bilang kayak gitu. Iya nih nggak tahu gitu. Nah hal seperti itu apakah kadang-kadang saya suruh sekali-sekali nyanyi rohani dong. Tapi ya susah gitu Pak. Apakah kita boleh atau kita larang Pak? Boleh. Tapi kata-katanya Pak. Gini, sekali lagi ya Bu ya, proses pengurusan itu kan nggak bisa langsung ya. Itu nggak bisa dong kita itu ya dengan cara melarang terus mengerem gitu ya. Jangan lagi kedenger, lebih ketekan anak lebih susah. Malah curi-curi di luar, denger terus. Ya kan, pelampiasan gitu. Kita kasih tahu yang benar. Iya kan? Nah itu terus diulang-ulang ke telinga itu kan masuk ke hati. Gitu. Nah, yang didengar itu apa itu kan? Gitu. Dia kan dikasih tahu yang benar, oh gini gitu ya. Tadi ibu udah benar. Coba sesekali dengar dong lagu rohani kan gitu. Supaya balance gitu. Penting loh saudara. Atau khususnya kasih tahu anaknya. Khususnya sebelum tidur. Karena sebelum tidur tuh ya kita udah nggak mikir bawah sadar kita itu yang ngerekam. Gitu. Nah, sebelum tidur kasih dengarlah musik yang bagus. Gitu. Ya kan? Nah itu obatnya. Nanti kita terus ya mengalami pengudusan, dia dengar firman terus ya. Ya robah kok. Itu berubah. Ya, betul-betul berubah loh orang itu. Cuma kan anak juga ada periode waktunya Bu, ya kan? Pasti dong anak umur segini ya memang masih ya sangat ya dengan musik-musik begitu. Ada waktunya lah. Di gereja mah wah semua bisa jos, bener nggak? Nah, di rumah mah ada Rihanna ada kan ya begini. Ya kan? Iya begitulah semua, ya kan? Ada periodenya. Kita tuh nggak bisa terlalu ya orang tuh. Ya. Pak Yakub, Bapak